Shalom. Ada orang tak masuk ibadah ta siapon marohata martangiang di bagas rohata be mahita. Amin. Huria nahina holongan Tuhan Yesus marpungu hita sadarion dada holan lau maringot sejarah. Alai lau pasahat ngoluta do tu adopan itu hatai. Tupa adong do sian hita naron waeng na marukil ala niaka parnosak ni portibion. Tupa adong na mahacit roha ala saya dihumi halak na asing ibana. Adong na holsoan manarihon ngolutu ari nanaingro. Alai Yesus si pangulu hami, rodo hami nuaing tu adopanmu, di bagasan ragam ni parsoryo nami. Di zamanon saya dijuji portibion hita asa hatop marlojong marsulion akan namanggohi rohata. Anggo Jesusi maradiando, tarpajal ibana di Golgota, jeleon hosana hasa jupangan hita di paradianan nasesitongna. Alani tatap ma silang nai, dada holan si taononna napatar di si alai lobi sianido tahe. Hapatara ni holong nadoi, na mga kokop ita di pangalaho dot parulauta naso tama di adopanna. Ro mahita tinggakon manasa holso ni roham tupat ni Jesusi. Bongot mahita tu parsauran dot ibana na pamalum rohata. Maren de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na tumopa langit dohotanon. Amin. Si Tuhan ni malam si songonido tama dihita, na badia, naso jahat, naso marlindang, naso marbolat sian aka pardosa, naung gabe tumimbo sian aka banua gijang. Naso pola ganup ari songon aka si Tuhan ni malimi, mambuan jumulo pelean taringo tu aka dosana sandiri. Dungi taringo tu dosa ni natoropi ay sahali doi diulahon. Dina mamelehon dirina ibana. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
yang mahita, ale amanami jala debata nami, para sirohana semurung doho di sudi jolma manusia, nunga dileko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siak ni bagi, pola mate tarsilang, asa malua hami sian gonggoman sini sibolis. Pas saya paroahi mahami mamikiri panaono ni anakmu, asa maruli hami marhite siani, dihasesaani dosa doho dihaluaon sian hamatean padua halihon. Asa dapot hami hangoluan saleling-lelingna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongani roham. Amin. Marende mahita. Totangihon ma patik ni debata, ima natar surat di Heber Bindus 12 ayat 2. Tabereng ma induk ni haporsiao ni jalan na panguju kosa, ima Yesus nama nauton parsilongon ni sikat nilas ni roha tohap na ihian. So dietongi hailaon gabe hudul disiamu ni habangsa ni debata. Atong ramangi gugu mahita tu debata lau mangulaon na hombar tu patiknai. Mangulaon na hombar tu patikni. Amin. Marende mahita. Tato putih madosata nagodangi martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbaen na upaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami tuna jod-jod do hami manimbil sia aka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu.
Saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami, aidang di halomon roham hamatean di akapar dosa, alai hamu bau ni rohana dolomoni roham asa mangulu. Sesama saluhut hage duhon nami dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di hami, marhite-hite panindangion do tagogon iton di porbadia, asa tarapul situtu rohan nami manjauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, baen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Tabigema baga-baga ni dibata taringo tu hasesani dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, na hudul di siamo ni habangsa ni hatongamo ni banua gijang. Dibayani tarbain ibana do pangoluan ro di ujung na akan nasandok ro tu dibata marhite-hite ibana. Na mangolu di mana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon mari dibata na digijang. Amin. Marende mahita. Tatangion mahatan di dibata turpuk epistel di pesta paningotan hama mati ni Tuhan Yesus sadarion iman natar surat di pesalmen bindu 22 siana ayat na parjolo ro di ayat 12 tajahama marsikat soring ende sian si David ale debataku buasa tuk tadi kononmu au saya mandau-dau do akahatan yang anggukon sian hatuoku. Ale debataku, saya jojo doau arian, ala endang mangalusi ho, jala borngin pe dang jumpang au hasonangan. Alai nabadia do anggoho marhabang saon akka pujian Israel. Marhaposan tuho do akau punami, pos do rohana sida, jadi di palua hodo nasida. Tuho do nasida mengangguki jadi malua manasida, marhaposan tuho do nasida jadi dang tarurak. Alai gea nama yang goau, dada jolma, hale soni halak jala barbilean ninatoro. Sude akan namardida au marekel-ekelon au, di penganggang do babana huhut mengupir-upir. Pasahat asa di palua ibana di pangolu manian ibana ailomo dorohana mida ibana
Ho dona tongon na manait aus yan apuan, si papos rohaku mangosob bagot ni dainang. Dung tubuh au sian hodo parsigatunganhu, sian butuhan ni dainang dope sai hodo debataku. Unang mandau-dau ho sian au, ay donok nama parmaraan, ay so adong si partupak. Ido sahatna, martua doa kawan na tumayon hata ni debata, jala na umpeopsa. Amin. Marende mahita. Tidakon mahapor setai songona hina tidakon di dongata sapor siaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di bata Jehovah ido ama pargogo na soto dosan nato mo palangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tidibohon si Maria nagabe-gabian sianton di porbadia adorang sobubuan ido tuhata na tumao na bernit di pauman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu bano toru dung di tanu na mulak manguru dari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na satu dosani di sima ibana pamelak sogo tu tanon mau mialak na mangulu dohot na mate. Hau porsia ditondi porbadia, jaladong sada uria nabadia, uria topan yalak Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia tai namandok. Mulak mangulu dosa god daging ni halak nong mate, doho di ngawuluan na sora sudah. Songon sunggul-sunggul dihita sadarion di hari Minggu tanggal 5 April 2026 ima hari Paskah hari haheon itu hata Yesus Kristus parjolo patu pauta do parpunguan buha-buha ijuk masuk pukul 5
inganan di gereja. Paduahon sidung acara buah-buah ijuk di patupa sekolah minggu do perlombaan Paskah. Patuluhon di patupa huria do parmingguon Paskah nah dimulai pukul 10 WIB. Itu sungguh-sungguh hita sadarion. Refleksi di hita silang ditongani parsorian di ngoluta. Huria nahina holongan itu hatta ditongani zaman na ribur di ambisi dot roa na ahut di harta tatatap ma silang ni Tuhani di Golgata jongjong silang ni Kristusi dada hau masih totonduran alai ima alus tungolu dot rohana marhoi-hoi. Disido jumpang nami Tuhani nasadau manau holang sian hami. Rabdo ibadah dohot hami di hagaleon dohot pardangola nami. Ditongani beban ekonomi na manosak ngolu ni aka keluarga dohot masa depan na hira tatutup binai ni ombu ni hapa. Silang ni Jesusi manungguli rohata nunga jumolo di bolus Yesus dalam narahis. Dang di bagahon ngolu na soadong situhuhon. Alai di bagahon do narade ibana rab dohot hita manuhusa. Tuhan salibmi mangalehon gogo di hami di obas si manjojok nami. Teluk-teluk ala ni borat ni situhono nami. Ditongani parsilisian pangiburuon dot roha diri na jot-jot mangisombut tu parsaurata. Macai lambok dosian silangi hita di picang alai tajom asa tabunu roha diri asa patar mangula holong ni rohata. Asli maroham di hami Tuhan, nasai jojot hami paburnang diri nami, ajari mahami paserepon rohanami, songon ho narade patoru diri sahatro dinamate. Diaka namar sahid nama kilala pujung songon tadiang ni hapuloan, manang na di jeondongan, tatap matangana nahona labangi, labas do dibuai lau mangakaol jala, pamalum akabungang ni roha nasaboi di ida si malolongta. Bugangmi ali Yesus, ima pamalum rohaku, hapunjungonmu di Golgata, ima mangapuli au, na adong doho rap dohot au di panghujung aku. Silang ni Kristus di zamanon, dada tanda ni hataluoni, alai tanda hamonangan nasitong doi, dang mabiar behami di godang ni parukilon, ala di tongan ni parukiloni, di pabicar hodo hati uron. Silang mi do gogonami, dohot na pahot pakirimon nami. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 77 Uhud papungu pelean na parjolo. Na
tabasonang ma rohata. Dami ni debata na sumurong siya salut na roha, ima na mga ramot yakati-ati, dohot roha muna, ibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Evangelium Matius bidu 27 ayat 45, rodi ayat 56. Alai olat di hos niari rodi pukul tolu holomma sadok tanoi. Ale tar di pukul tolu dipanggil Yesus ma suarana diangguk koma. Ale debataku, buasa tung tadi konomu au. Eli lama sabahtane. Ale umbege ni nana deba si anakana zongzong disi naman josi Eli adoi. Dungi pitor marlujung ma sada sian nasida mangalap limut. Dibutongi may tuna asom. Dipalohot matutolong painupo ni bana. Alay na debanari mandok pasok bujolo. Taida ma manang naolo ro si Elia paluaho ni bana. Alay diulay Jesus mamarsuara nagogo. Dungi tos ma hosana. Laus dinasatok kini maribak mahire-hire na dibagos joro sian gijang rodi toru. Dungi humut talma tanoi marigat maduhot akabatu mamak. Muka maka tanoman dungi hehe madaging ninatorop na bedia akan namudub disi. Gaberuar manasida sian akatanomani. Jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhutan na bediai. Pataridahon nasida tutor palak. Alai dung di ida iduk ni soldalui rapdot akadongan na jumaga Jesus lalui rodi akan namasai mabiar si tutu manasida nin nama tutu doon anak ni debata. Alai adong madisi torop boru-boru nama natap-natap man daw-daw. Ima kanong manghuton Jesus yan Galilea paturi-tureho di bana. Si Maria Magdalena masada siyan nasida do si Maria ina ni Jakobus do Joseph. Do ina ni Aka anak ni si Zebedeus. Ido anggosatna. Kuriani Tuhan, diari sederion hari ini adalah peringatan penting bagi iman percaya bagi kita semua. Karena inilah yang mempersekutukan kita, yaitu darah Kristus. Laus odo unok iduk ni haporsyota. Laus hami jongjong dison perhubes di hamamate dohot hakeheo ni Kristus. Lapatan na babua magopo do haporsyo muna dangang guna na gereja. Omong kosong do gereja jala rumar nang jamita nami molodak tutu mate Kristus jala hehe. Alanya kamanginang hinaolongan ni debata iman kita diawali atau dibonai dengan suatu peristiwa yang sebenarnya membuat gereja harusnya dengan rendah hati. Perayaan kita bukan sekedar soal ketawa, heboh, jingkrak-jingkrak sana, jingkrak sini. Tetapi perayaan kita adalah perayaan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan lewat peristiwa salib. Oleh karena itu, kalau iman percaya kita merasa iman bertumbuh kalau ngerasa nyaman. Atau kalau kita merasa enak saja. Amanginang saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mengingat peristiwa kemuliaan itu. Jauh dari kenyamanan. Jauh dari aman. Jauh dari kehebohan. Alani taingot matuhata Yesus Kristus yang menjadi khotbah hari ini. Ada peristiwa yang harusnya bisa dibuktikan secara historis.
Ada beberapa hal yang dicatat dalam ayat kita. Kalau sempat sekarang buka handphone, silakan googling historical evidence of Jesus, bahwa tentang peristiwa di mana terjadi kegelapan, gempa di saat penyaliban Yesus itu tercatat, tetapi sulit untuk dimengerti. Sama seperti kain kafan yang membungkus Yesus, sulit untuk diklaim bahwa itu adalah kain kafan yang ditemukan dan disimpan di gereja Turin. Karena apa? Di kain itu terjiplak wajah penuh, tapi darahnya tidak ada pembusukan, darah golongan AB. Ada foton di sana dan tidak ada teknologi sampai sekarang bisa membuat demikian cahaya yang menjiplak seperti foto. Artinya demikian, kalau kegelapan ini adalah gerhana matahari. Gerhana matahari yang pernah terlama adalah 7,5 menit. Apakah ini gerhana? Kalau orang bilang, oh gerhana, tetapi sejarah mencatat, bukan sejarah Alkitab saja, tetapi silahkan periksa. Sejarawan yang mencatat ada keanehan. Seorang sejarawan di tahun 52 menuliskan ada keanehan kegelapan selama 3 jam ini. Kalau orang bilang ini adalah karena gunung meletus, tidak ada gunung meletus di tahun 33. Artinya, Amanginang saudara yang kasih Tuhan, kalau sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, peristiwa salib itu mau dikaburkan, karena ada tujuannya. Apa tujuannya? Kalau Kristus tidak mati, tentu tidak ada kebangkitan, bukan? Makanya kalau di tahun 200 atau 300 muncul ajaran Marcion yang disebut Duketisme, dan itu yang dikembangkan sekarang oleh mereka yang mengaku tentang yang namanya Yesus tidak mati, yang ada adalah ditopengkan atau diserupakan. Amanginang, karena apa? Karena peristiwa salib itu menggentarkan dan menggetarkan dunia. Peristiwa di mana Allah menyatakan kemuliaannya, alam raya pun ikut berguncang. Sejarah mencatat dan tidak bisa menggambarkan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia mengapa hal ini bisa terjadi. Artinya, kalau secara bukti sejarah bahwa satu, ada saksi mata, kedua, dicatatkan peristiwa-peristiwa ini. Amanginang saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita ragu atau takut untuk menyaksikan bahwa Yesus benar mati. Amin. Apalagi anak-anak sekarang nih, anak-anak yang sekolahnya di negeri, padahal yang bayar pajak juga orang Kristen, ya kan? Tetapi di sekolah itu seolah-olah ini jadi sekolah agama, karena kami juga mengalaminya. Amanginang, jangan pernah takut dan ragu, ingatlah, belajarlah, pelajari bahwa bukti-bukti ada. Secara hukum, dasen dan dasolennya terpenuhi. Ada saksi mata, ada peristiwa itu juga yang tercatat di luar buku Alkitab kita. Satu, peristiwa Yesus mati adalah peristiwa yang benar. Yang kedua, Manginang, karena salib adalah hal yang biasa buat tentara Romawi. Artinya, nggak mungkin dong kalau ketika orang diganti di situ, pemeran pengganti naik. Apakah demikian bodohnya tentara Romawi? Karena sampai di abad pertama pun, bahwa orang disalibkan dan menjadi sulu atau menjadi obor di pinggir jalan itu tetap dilakukan. Sehingga kalau mengatakan dengan kuasa Allah, Yesus diserupakan dan itu bukan Yesus, tentara Romawi enggak sebodoh itu. Artinya hal itu adalah hal yang pasti.
Itulah, silakan cari sejarahnya, pelajari, kenali, supaya tidak mudah diombang-ambingkan. Mari masuk ke dalam zamita ini kamanginang, hina holongan ini bata. Ketika kegelapan terjadi, mengapa ada kegelapan? Mengapa ada kegelapan? Kalau kita baca di Mazmur, bahwa Allah juga bersembunyi di dalam kegelapan dalam artian gini, ada misteri ilahi. Kegelapan bukan soal kejahatan di sini, tetapi ada misteri di mana yang gak pernah diketahui oleh manusia tentang kemahakuasaan. Tetapi ada peristiwa di sana bahwa satu, eksekusi Yesus tidak direncanakan oleh Romawi. Dibandingkan dengan 2 orang kanan kiri yang direncanakan untuk disalibkan karena sudah lewat penyidangan. 2 orang itu hanya membawa palang salib saja. Tetapi Yesus membawa salib yang utuh, salib yang bekas. Asa unang loza tentara Romawi pajong jokot parzolo tiangna. Tetapi Yesus harus memikul itu. Palang salib saja beratnya antara 31 sampai 42 kg. Tetapi kalau utuh dengan tiangnya, itu bisa mencapai 130 kg. Dengan semua luka yang ada, cambuk yang dicambukkan kepada Yesus, nah dilibat cotu Tuhan Yesus. Kalau orang Romawi melibas, itu dengan batahi rotan. Tongkat rotan kalau hukum cambuk kepada warga negara Roma. Tetapi untuk membuat warga lain tunduk dan takut dan hormat kepada Romawi, mereka punya cambuk khusus untuk yang bukan Roma, yaitu cambuk yang berasal bisa itu dibuat dipilin dari kulit kayu atau kulit hewan, dan dibuat di sana tulang tajam, tulang domba, dan juga logam, mau itu timah ataupun besi. Jadi marpalait doi. Sehingga ketika dicambukkan tentunya akan merobek kulit. Makanya ketika dikatakan, kalau kita baca di Yohanes, ketika Yesus ditikam, ketika ditombak Tuhan Yesus, yang keluar adalah air bercampur darah. Kenapa air dulu yang dikatakan? Karena darahnya sudah habis. Supaya mari kita lihat Bapak Ibu, kematian yang gak gagal di sini, benar-benar mati. Bahwa Yesus dengan segala keberadaannya, sewaktu atau dalam keadaannya sebagai manusia, sama seperti engkau dan saya yang kita punya darah di dalamnya dan daging dan bisa merasakan sakit. Tapi ketaatan di dalam kesakitan itu sampai kepada karya Allah yang harus dinyatakan di dalam salib. Asa odo kamanginang. Kalau Tuhan Yesus teriak, Eli, Eli, lama sabachthani, ale de bataku, wasa tuk tadik konom wow. Ini mungkin jeritan kita juga. Di mana mungkin setiap kita pernah bertanya, Tuhan didi roho. Tuhan, kenapa engkau biarkan aku sendiri merana dan seperti kesepian ditolak dan dibiarkan merana seperti ini? Makanya tadi nyanyian dari Mazmur 22, ternyata ini dari Mazmur. Dan ketika kalau kita baca seluruh Mazmur 22 itu, bahkan rasanya seperti aku gak berharga, sahiragea doau. Aku hanya seperti cacing yang tidak berarti. Dan buat orang seperti dikelilingi anjing yang menertawakan aku. Amanginang, ini gambaran penderitaan manusia yang ditimpakan kepada Yesus Kristus Tuhan. Asa kalau kita pernah bertanya dalam kehidupan kita, mengapa begini Tuhan? Mengapa saya mengalami ini? Seorang kasih Tuhan, pandanglah kepada salib Kristus. Di sana Tuhan kita berteriak tentang itu. Tetapi Tuhan tidak kalah di sana. Supaya kita yang adalah manusia, manusia milik Kristus, kita tahu seberapapun susah dan menderitanya.
Salib bukan kekalahan, tetapi salib adalah kemenangan. Setiap orang percaya kita akan dimampukan melewati semua kesusahan itu tanpa harus menjual iman, menjual prinsip hidup, menjual nilai-nilai. Sekalipun dihina, diolok-olok, ingatlah sampai di salib pun, ketika Yesus ditelanjangi di sana dengan luka parah, orang masih mengolok-olok dia. Kalau di sifat di bagasan ngolut toneti, kita udah susah, orang gak ngerti keadaan kita, malah kita diketawa-ketawain. Bukan sekedar dibully, tapi benar-benar dianggap rendah, serendah-rendahnya. Tapi Tuhan justru teriakannya adalah, Bapa ampunilah mereka. Asasianon kamanginang, percayalah pengolok-olok, penghina, penindas, ada waktunya mereka pun akan menerima ganjarannya. Tetapi dengan memandang kepada Kristus, kita lihat bahwa yang punya kuasa dan kekuatan bagi kita adalah Kristus yang digantungkan di sana. Margogo mahita, ati. Kalau kadang yang kita pikirkan gak sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita rencanakan gak seperti yang terjadi pada kita, ingatlah Kristus yang disalibkan. Yang kedua, menginang dari peristiwa salib lewat naskotbah ini. Mau tunggu muda ngomerhata Indonesia atau lemati, karena kita orang Indonesia. Nah, mangarato di kita tutano Batak, orang Indonesia di kita. Yang kedua, menginang, mari lihat ada suatu paradoks yang gak kita, yang kalau kita masuk ke dalamnya, ini sangat lucu. Orang Yahudi jijik dengan mayat. Mereka gak mau. Mereka gak mau melihat penyalipan. Mereka gak mau melihat dekat dengan mayat. Makanya kalau lihat digantungkan orang di kayu salib di jalan menuju Yerusalem atau di wilayah-wilayah Roma, mereka akan menghindar. Karena apa? Supaya saya tidak ikut najis. Karena buat mereka penjahatlah yang disalibkan. Atau itu cara Roma untuk menundukkan, nakut-nakutin orang supaya hormat kepada orang Roma. Yahudi benci dengan salib. Orang agama gak mau. Dan mereka sedih melihat itu. Tetapi salib Yesus beda. Mereka mendambakan Yesus disalibkan. Orang yang beragama, orang yang mengatakan beriman, orang yang dengan jubah seolah-olah kekudusan dan keagungan. Tetapi di dalam hatinya ternyata ada dengki yang menginginkan salib itu. Sering kasih Tuhan, banyak orang bertopengkan keagamaan. Ya, bertopengkan jubah seolah-olah supaya kelihatan rohani. Ini lagi heboh kemarin ada video viral. Seorang pendeta bilang, Yesus bukan anak Allah, dia adalah Allah sendiri. Wow, kami para yang belajar teologi ini udah ngaco, jomita pendeta. Tapi terkenal pendeta ini, banyak penggemarnya. Dan kayaknya dietnya juga berhasil. Amanginang, dia adalah anak Allah yang telah dinyatakan dari sejak perjanjian lama, dijanjikan akan menanggung derita itu. Dan mereka yang karena benci dan dengki, gak peduli lagi akan firman Tuhan, merindukan Yesus disalibkan. Asa tidak kamanginang, ini menjadi tantangan bagi orang-orang beriman ketika benci dan dengki mengisi hatimu. Ketika benci, dendam mengisi hatimu, tidak ada tempat untuk melihat kemuliaan Tuhan. Saya nggak tahu apakah kemarin tadi malam ada yang membasuh kaki di rumah. Saya mau supaya itu dilaksanakan di keluarga menjadi pelajaran penting. Karena ketika saya membasuh kaki juga gemetar rasanya. Tapi bayangkanlah Yesus yang dengan kemuliaannya,
dia membasuh kaki anak-anaknya yang sedang berantem. Asa amanginang ternyata lawan dari kebencian bukan memberi jawaban, tapi ada yang mau merendahkan diri di sana. Dan itu yang bisa memutus dendam dan kebencian. Orang yang beragama, yang mengerti tentang firman Tuhan yang dijanjikan para nabi, dan kepada mereka disebut mereka adalah umat Tuhan, tapi mereka merindukan kekejian dan kekejaman itu. Mereka enggak melihat Yesus adalah anak Allah. Tetapi tentara Romawi, centurion atau pemimpin pasukan itu melihat dan mengatakan, tutu doon anak ni debata. Dia yang biasa memimpin eksekusi, dia yang biasa dengan pedang, dia yang biasa dengan cakap kotor mungkin mengejar orang lain, dia yang biasa dengan peperangan dan kekecewaan akan hidupnya melaksanakan perintah atasan tok. Tetapi dia katakan, sungguh ini adalah anak Allah. Amanginang, salib Kristus disitulah yang membongkar kecongkakan kita. Salib Kristuslah yang bisa membongkar kesombongan dan juga kemewahan yang kita anggap mewah buat kita. Salib Kristus jugalah yang membongkar kemunafikan hidup kita. Supaya amanginang kematian Kristus tidak menjadi percuma. Mari, kalaupun semarah-marahnya dirimu, sakitnya yang dibuat oleh orang yang mengkhianatimu, amanginang saudara yang kasih Tuhan, pandanglah kepada Kristus yang tersalib itu, supaya benci, pikiran dendam, pekerjaan setan yang sedang mulai menguasai pikiran, sehingga lekas pergi. Inilah makanya salib Kristus berbeda dengan salib yang lain. Salibnya dan Kristus yang disalibkan itu adalah ancaman bagi pekerjaan setan dan kemuliaan dunia. Salib Kristus, kerendahan hati anak Allah, sang anak domba Allah yang menjadi korban sembelihan itu adalah ancaman yang mengatakan kepada dunia ini, kemewahanmu tidak ada apa-apanya, kecongkakanmu tidak berguna karena semua akan bertekuk lutut di hadapan Kristus. Oleh karena itu, amanginang saudara yang kasih Tuhan, mari ingat akan peristiwa salib ini selalu. Tetapi Yesus tidak berakhir di kematian saja. Las doraku torop hita namar minggu. Mudah-mudahan dang nanio jarrohan yang manik kira tehe. Kan godak congoni bereng rumah duka nih halak Batak. Rumah dukanya orang Batak yang paling rame terus. Ya kan? Karena mau manikir. Semoga hari ini kita bukan datang untuk manikir, karena mayat Yesus tidak di sini, dia sudah bangkit. Amin. Mari kita lihat bahwa salib Kristus itulah yang menelanjangi kesombongan kita. Warna hitam ini hanya dipakai sekali, yaitu di saat kegelapan memenuhi bumi selama 3 jam. Amanginang saudara yang kasih Tuhan, tidak ada kegelapan yang lebih gelap daripada hidup jauh dari Tuhan. Yesus bangkit, dan ketika Yesus mati ada banyak juga orang yang dikatakan orang kudus, orang-orang yang keluar dari kubur. Kalau ini terjadi pasti bisa dikonfirmasi dengan pemberitaan, ya kan? Dan setelah Yesus bangkitlah baru mereka memunculkan diri. Tetapi gempa itu memang tercatatkan kok. Ini bukan gempa vulkanik, bukan tektonik, tetapi ada goncangan yang memang aneh. Di sekitaran Yerusalem di tahun 33. 2 kali terjadi dalam waktu dekat. Hari Jumat dan di hari Minggu. Saat Yesus mati dan saat Yesus kuburannya terbongkar. Supaya menginang jemaat yang kasih Tuhan, bumi pun tahu siapa yang disalibkan itu. Dia yang adalah Tuhan. Kalau
Tuhan rela disalibkan, rela untuk menjadi korban sembelihan, supaya kita beroleh selamat, beroleh kehidupan. Amanginang, pakailah salib itu menjadi bagian kemuliaan hidup kita. Bukan sekedar menjadi kalung yang bisa jadi berantem orang gara-gara itu. Karena apa? Hilang kalungnya atau dijambret, ya kan? Lebih parah ini dari Tupperware. Sempat hilang kalung, repot serumah, kan gitu. Supaya mengenang, kenakanlah salib. Di situ ada kematian Kristus, tapi di situ ada kebangkitan Kristus. Artinya kenakanlah kematian dan kebangkitan Kristus selalu di dalam tubuhmu. Sehingga pun ada kesempatan mau berbuat curang, ingat aku sudah mati karena Kristus mati. Ketika ada kesempatan untuk mau melakukan, untuk berlaku perlakuan yang menyalibkan Kristus kembali, cukup sekali Yesus disalibkan. Mari lihat apa perbuatan yang menyalibkan Kristus. Bukankah lebih banyak di sana adalah karena dorongan dan sistem dari sistem yang buruk. Para pembuat sistem pun gak berkutik. Karena apa? Mari kita lihat. Agama yang gak boleh buat orang Yahudi, gak boleh sidang Sanhedrin itu dilakukan di gelap hari. Mereka kumpulkan itu di menjelang pagi. Sehingga pagi-pagi benar. Menjelang pagi artinya dini hari. Isi domar sidang jam dini hari. Orang Yahudi gak boleh menyidang sebangsanya dalam waktu di dini hari. Dan ingatlah Yesus ditangkap di Getsemani dan ayam belum berkokok lagi. Makanya Petrus kaget ketika ayam berkokok karena dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Pagi-pagi benar dibawa, artinya buah-buah ijuk baru mulai kuning di langit. Sudah dibawa Yesus menghadap Pilatus karena apa? Kita Yahudi nggak bisa lagi menghukum mati. Tidak boleh merajam orang. Harus Roma yang membunuh. Dibawa kepada sistem hukum Roma. Tapi tuntutannya apa? Karena Yesus menghujat Allah kami. Karena Yesus itu bekerja di hari Sabat. Ketawalah Pilatus, bukan? Sehingga dibalikkanlah itu. Lihatlah di mana pengadilan yang harusnya tempat orang diadili dan beroleh keadilan. Ditwist di sana. Dia melarang kami membayar pajak. Amanginang, ada sistem cinta dalam keluarga lagi. Claudia Procula kasih kabar, kalau sekarang lihat WA, ini kasih kabar, kasih pesan kepada Pontius Pilatus. Tadi malam aku bermimpi tentang orang benar ini. Jangan kau hukum orang benar. Suami yang takut istri rupanya Pontius Pilatus. Dia pun gentar. Lalu mengatakan bahwa oke, sekarang pilih Barabas yang namanya Yesus Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus. Sama-sama namanya Yesus dalam Alkitab kita. Tapi kalau nama Yesua dengan Yehosua Barabas beda. Tetapi dua-duanya kedengaran hampir sama. Yesus Barabas dengan Yesus yang disebut Kristus. Orang lebih memilih apa karena dengkinya? Barabas. Lihatlah betapa sistem juga bisa dipakai. Dan ketika Pilatus berpikir kalau Yesus dicambuk, orang akan udah lupakanlah. Tapi ketika Yesus dicambuk dan dicabik-cabik kulitnya, mereka tetap mengatakan salibkan dia. Mari amanginang lihatlah. Pilatus yang tentara Roma ditakuti, tetapi takut juga sama orang banyak. Takut juga sama orang banyak. Inilah makanya kalau orang bilang Vox Populi, Vox Dei mungkin ada benarnya, tetapi lebih sering Vox Populi bukan tentu Vox Dei. Suara orang banyaklah yang berkata salibkanlah dia, tanpa mau memilih mana yang benar atau tidak. Amanginang saudara yang kasih Tuhan, sistem dosa mengikat semua orang.
dan dimanfaatkan untuk menghancurkan dan tidak ada sejahtera di dalamnya. Bahkan sistem itu memiskinkan. Jangan kaget kalau dunia punya sistem seperti itu. Jangan kaget. Tetapi lihatlah sistem kasih Allah dengan pengorbanan anaknya yang tunggal. Artinya, kalau kita merasa tertekan, sakit kali Tuhan hidup dalam dunia ini, Tuhan Yesus sudah tahu rasanya. Saudara yang kasih Tuhan, engkau akan memperoleh kelegaan ketika engkau mengingat kasih dan pengorbanan Kristus. Dan itu yang harus dihidupi oleh gereja. Gereja adalah sistem yang lain dengan sistem dunia. Karena kamanginang hinaholongan di dewa, tetapi kita masih hidup dalam dunia. Mari ingat, mereka yang justru mengatakan tutudon anak ni debata adalah mereka yang menyaksikan peristiwa salib itu. Kita yang mengerti, kita yang tahu, kita yang berkumpul di sini. Mari ingat akan peristiwa salib itu. Sehingga sepanjang perjalanan hidup kita, kita dimampukan untuk mengatakan Yesus adalah anak Allah. Kata anak Allah bukan berarti Allah beranak seperti logika bodoh orang sana. Maaf, saya bilang bodoh. Masa Allah beranak? Siapa bidannya? Siapa istrinya? Istilah anak Allah itu dikenal semua zaman dan semua orang tahu. Anak ni debata, orang Batak bilang Nabi Gudon. Kan itu? Dan orang tahu karena istilah anak Allah adalah istilah yang umum. Yang berarti dia adalah manusia sepenuhnya tetapi punya karakter atau hakikat Allah. Tetapi beda dengan Hercules yang adalah anak dewa, memang hasil perkawinan. Tidak, tapi anak Allah, Yesus dikatakan anak Allah karena memang dia adalah Allah yang menjadi manusia. Hakikat keilahiannya ada di sana. Tetapi itu bukan istilah anak Allah, maaf, tadi saya bolak-balik saya bilang hal yang biasa. Istilah anak Allah tidak seistimewa istilah anak manusia. Anak manusia justru bolak-balik Yesus katakan tetapi anak manusia. Tetapi anak manusia akan begini. Dia mengatakan dirinya dengan mengistilahkan anak manusia. Yang digambarkan dalam kitab Daniel yang duduk di tahta, di samping tahta ancient days atau yang orang tua itu. Dan di kitab Wahyu dikatakan anak manusia itulah anak domba. Amanginang artinya gak usah gelisah berantem kita sama orang kalau dengan istilah anak Allah. Kita tahu Yesus adalah anak Allah, pengakuan iman kita itu kan. Bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita. Jangan ragu tentang hal itu. Dan dialah anak manusia yang adalah Mesias yang akan mengadili dengan menghakimi bumi. Yang dari kitab Daniel sampai Wahyu juga mengatakan dialah yang bertakhta. Yesus anak manusia. Alania kamanginang hinaholongan ni debata, mari pegang teguh kesaksian kita. Lewat perjalanan hidup kita. Amin. Iman enggak menjadi iman kalau enggak melewati pengalaman. Apa yang saya tahu, apa yang kita tahu, apa yang Amanginang dengar, apa yang Inang baca dari Alkitab belum jadi apa-apa kalau enggak lewat pengalaman hidup. Makanya tentunya perjalanan hidup yang mungkin ada air matanya, ada lukanya, ada kesedihannya, di sanalah iman kita sedang semakin diasah. Kita butuh orang lain mengasah diri kita. Sama seperti besi yang akan diasah dengan besi. Oleh karena itu, pegang teguh persekutuan ini di dalam gereja Tuhan, di mana kasih Tuhan dinyatakan. Marlas niroha mahita di bagasa Tuhan tei. Amin. Martang yang mahita. Dipuji rohanami gormu nabediali Tuhan. Husob bahami hoali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hupasangapami hoali anak ni debata.
anak ni biru-biru ni debata naung mati humokop kami di hau na pinarsilangi. Uduk rohanami tuki si majusung nami marningoto ali Kristus. Aisyala holong mudo dohot pakokopom maruli hami di arta numargei ima halua do tanguluan. Tong Tuhan pasungguh hotok tong turohanami hagogomu holong ni rohana mangoloiho napa sangapoko. Muliati marohanami di hole Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tamado anak ni biru-biru ni debata manjalo nasa hagogon hasangapon hamuliaon. Puji-puji amma di hole Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Uriani Tuhan, menambai sunggul-sunggul naung pinasat ni amang parage danakin di hari 5 di buah-buah izuk. Di bagasan las ni roh maita roti dan juga anak-anak sekalian dibawa dalam buah-buah izuk. Jadi datang ikut kebaktiannya. Dan kesempatan juga bagi kita merayakan kebangkitan Kristus, masih tamunya mahita saling menjamu satu dengan yang lain. Bawalah snack-snack entah bagaimana, dengan sukacita kita boleh setelah kebaktian boleh berbagi satu dengan yang lainnya. Kita merayakan Paskah kebangkitan Kristus yang telah menyatakan kasih Kristus kepada kita. Alani marlas niro maitan non di hari Paskah. Tapara dema peliata, mari dema hita huta pasatma peliata. Tuhan
debata manami na di Banua Gijang. Kodo haroroan isaluhut silihon lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masya na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say zalo may gabi uap na ucus di zulum. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa huparhas yang hami piliano. Pati bulhon harazaon mu di tonga-tonga ni huriam do di Portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang nisi lehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huida hami holong ni roham na godangi. Gumodang dui sian holong ni rohani ama-ama dot ina-ina di anakonna. Tungso tartibang dogodang dot argani si lehon-lehonmu di hami. Ay anakmu nasasadai disuruho gabe jolma. Manaon pardangolan, icah-icak dot pastap-pastap gabi tarpaza libana jala tuhamatean humokop hami. Mauliate marohanami, ala naong sayutang nami, jala malua hami sian dosa, sian hamatean dot sian gonggoman ni sibolis. Ala ni pujion nami magoarmu nabadiai, ala naong dipatupa anakmu parduamuan, pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naong mamor san dosa nami, dot dosa ni hajol maon. Mauliate maroha nami tuho, jala pujion nami mahoro di sadeleng nililengna. Say tatap mahuriam, na hinokopmu, jala na pinapungu-pungumi, say pahot madihami hasesa ni dosa, dohot dame na pinatupami, say paiyas jala parbadiay mahami, asa tarbuan ho hami tu Banua Gijang, pasaur hon hami tu akan nabadiay, say bunu jala parsilakom majol manaburuki, dohot sakap-sakap narwa na dibagasak kami, asa unang marlidak kami mandapot ton amai na di Banua Gijangi. Upasatami madiri nami tuho, jala huleon hami roha nami bahen ingananmu, alaunong naung dihokop ho hami, diho mahami, jala ho dihami. Say unang loas si hami sirang siakko, dongani mahami jala saor maho tu hami. Say patugu mahaporsyon nami tuho, asahot lakanami ro di ujung ni hamatean. Say ramoti maakaruasmu, na mamaritahon holong ni roham, dohot dalan naong pinatupami. Atong manang mangolu manang mate pehami, hodo Tuhan nami, dohot raja nami. Saya si maroham, ingot mahami di hasangapomi, jalabuan hami tu hasonangan na di lambung ni debata. Amin alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harazaumu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluat siap hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi hotu pangujunan,
palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasaurhon madamena tu todim. Uriani Tuhan, terjaga maha hohomot zela 20 menit, kita istirahat 20 menit, nanti kita masuk dalam ulang nahom 20 menit dari sekarang. Alai terjaga maha hohomota, laus diparedo makanan kecil dengan minuman, boleh kita nikmati bersama menunggu 20 menit. Mulai hati Madita. Apa cincrong? Yang ini kalau ada respon itu langsung aja ya. Langsung masuk gitu. Waduh, narik. Kan langsung cing, langsung ini aja. Coba. Kita mainkan dulu, Bang. Kuncinya